Badan Gizi Nasional, atau BGN, melakukan sidak ke sejumlah lokasi SPPG yang dilaporkan oleh masyarakat bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, atau SPPG tersebut, menyediakan menu Ramadan yang tidak sesuai standar. Hasilnya, pertanggal 3 Maret BGN resmi menutup 43 dapur SPPG di berbagai daerah. Penutupan ini dilakukan setelah proses verifikasi lapangan, pemeriksaan dokumen, serta evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan operasional. Dari 24.000 SPPG yang sekarang sudah beroperasi, jika MBG yang diterima dinilai tidak layak, penerima manfaat atau orang tua penerima manfaat berhak menuntut perbaikan kualitas langsung ke SPPG masing-masing atau ke BGN melalui hotline 127 atau WhatsApp ke nomor 0811 1000 800 depalan. Dari total 43 dapur SPPG yang ditutup, 7 diantaranya berlokasi di Jawa Barat, yakni SPPG Tasikmalaya Sariwangi Sirnasari 2, SPPG Bandung Soreang Cincin 2, SPPG Bandung Soreang Pagaden Kamarung 1, SPPG Garut Cibatu Padasuka, SPPG Subang Kalijati Timur 2, SPPG Subang Pagaden Kamarung 1, SPPG Garut Cibatu Padasuka 2. Di Tasikmalaya sendiri, Camat Sariwangi, Mamat, mengungkapkan bahwa pemicu utama penutupan sementara ini adalah keluhan massal orang tua siswa terkait menu makan kering Ramadan. Keluhan ini kemungkinan besar berkaitan dengan isu porsi minimalis, seperti kasus tempe secuil yang terjadi di Sukabumi, atau kualitas gizi yang tidak sebanding dengan anggaran program strategis nasional ini. Diketahui, SPPG Sirnasari 2 di Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, resmi dijatuhi sanksi penangguhan selama 1 minggu akibat hal tersebut, seolah menjadi kartu kuning bagi penyelenggara dapur. Dampak dari sanksi penangguhan tersebut rupanya cukup masif. Sebanyak 2.950 penerima manfaat kini harus mengungsi sementara untuk urusan asupan gizi mereka. Langkah ini diambil oleh BGN setelah muncul keluhan serius mengenai roti abon berjamur yang diterima oleh siswa. Meskipun pihak dapur mengklaim telah menjalankan SOP icip-icip sebelum distribusi, faktanya jamur tersebut baru muncul sehari setelah makanan sampai di tangan penerima. Agar ribuan anak sekolah dan kelompok rentan tidak telantar selama masa hukuman 1 minggu ini, distribusi makanan dialihkan ke 3 titik dapur terdekat, yakni Desa Cigelem, Desa Sariwangi, dan Desa Jaya Ratu. Ketiga dapur ini akan menanggung beban tambahan untuk menyuplai 15 sekolah, mulai dari TK, PAUD, MI, SMP, MTS, hingga MA, 3 pondok pesantren, serta kelompok balita, ibu menyusui, dan ibu hamil di 1 desa. Asisten lapangan SPPG Sirnasari 2, Budi Hartono, memberikan penjelasan mengenai bagaimana roti berjamur tersebut bisa lolos dari pengawasan. Tim dapur mengklaim selalu memakan sampel terlebih dahulu sebelum pengepakan. Jika rasa dianggap baik, barulah makanan dibagikan. Pihak dapur menyimpan minimal 2 sampel untuk antisipasi kejadian luar biasa, atau KLB. Pihak dapur mengakui adanya kesalahan dengan menerima roti dari vendor yang tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa. Saat didistribusikan, roti tampak masih layak. Namun, selang 1 hari, saat dikonsumsi waktu maghrib, jamur mulai muncul dan memicu komplain massal dari orang tua siswa. Kejadian ini membuktikan bahwa dalam program skala besar seperti makan bergizi gratis, quality control tidak cukup hanya dengan mengandalkan indera perasa manusia di hari yang sama. Kepastian administratif seperti label kedaluarsa dan suhu penyimpanan selama distribusi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. SOP dari kami sebelum si makanan itu di packing dan kemudian didistribusikan ke penerima manfaat, SOP-nya itu kita coba terlebih dahulu, kita makan terlebih dahulu, kemudian ketika dirasa si makanan itu baik, nah baru kita packing dan kita distribusikan gitu. Bahkan kita juga nyimpan sampel, kalau basahan itu kita simpan sampel minimal 2 gitu. Takutnya misalkan ada kejadian luar biasa di luar, kemudian sampelnya berbeda dengan yang kami punya. Makanya kita di samping kita juga mencicipi terlebih dahulu sebelum didistribusikan, kami juga menyimpan sampel gitu. Nah, sampel tersebut biasanya bisa bertahan sampai 2 kali 24 jam baru kita ganti lagi gitu. Jadi memang SOP-nya seperti itu.
Artinya yang tadi roti yang sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat itu dicicipi dulu. Dicicipi terlebih dulu. Itu saat itu masih layak. Masih layak. Namun esok harinya Ya, itu esok harinya setelah didistribusikan itu ada maghribnya, karena kan ini lagi puasa ya, belum dicicipi belum dibuka mungkin sama penerima manfaat. Nah, maghribnya itu baru kelihatan bahwa ada roti yang berjamur. Udah langsung komplain PIC ke kami langsung tanggapi, lalu kemudian besoknya langsung memanggil supplier, siangnya langsung diganti gitu. Jadi ini pure bukan kesalahan dari ini. Iya, dari memang dari supplier ini ya. Dan Iya. memang setiap makanan yang akan disajikan pun kita icip dulu ya, quality controlnya ya. Ya, untuk quality controlnya kita di sini memang di sini itu untuk quality control kita sangat ketat, karena memang kami juga menjaga nama baik kami gitu. Takutnya ada kejadian luar biasa. Cuman kalau untuk roti produksi dari luar itu ya kami juga karena sudah dicoba bagus ya, kami merasa mungkin ini aman aja gitu. Cuman ya karena sudah di tangan KPM itu kami juga tidak tahu bahwa roti itu akan berjamur gitu. Artinya ke depan nanti harus ada waktu expirednya. Expire. Memang kesalahan dari kita itu kita tidak ketika menerima roti itu, ketika tidak menerima roti yang tidak disantumkan expired, seharusnya kita tolak. Cuman pada saat itu karena memang kita sudah coba dan layak, jadi kita terima gitu. Seharusnya memang kalau tidak dicantumkan expired itu harusnya ditolak gitu, seharusnya gitu memang gitu. Terkait ini mungkin ya, terkait penutupan dapur SPPG sementara ya. Ya sebentar mungkin awal kronologinya seperti apa sehingga SPPG ini ditutup sementara. Bisa dijelaskan? Untuk awal kronologi SPPG ditutup sementara itu berawal dari menu roti berjamur. Menu roti berjamur dikarenakan itu pun sudah ada permohonan maaf dari supplier ke pihak dapur ataupun ke pihak penerima manfaat. Dikarenakan pihak UMKM, karena roti itu dari UMKM sekitar gitu di daerah Sariwangi, daerah Sariwangi, jadi kita mengendalikan UMKM yang ada di sekitar Sariwangi, sehingga ketika produksi roti itu diambil di sana. Nah, ada permohonan maaf dari pihak suppliernya dikarenakan roti tersebut diolahnya atau dikelola itu jauh-jauh hari, sehingga begitu datang ke dapur itu expire-nya pas di hari Pembagian. di hari datangnya ke dapur gitu. Jadi datangnya ke dapur. Nah, terus di kita didistribusikan itu di hari Selasa. Dari supplier datang ke sini hari Senin, didistribusikannya hari Selasa karena malamnya itu langsung packing sama kami, dan roti pas di packing pun itu bagus gitu, belum ada yang berjamur satu pun gitu. Bahkan kita pun merasakan atau memakannya terlebih dahulu gitu sebelum didistribusikan. Nah, pas hari Selasa kejadian, pas didistribusi ke sekolah-sekolah, terjadi adanya roti yang berjamur gitu, dan waktu mendapatkan laporan dari PIC sekolah serta dari penerima manfaat, kami pun langsung menggantinya dengan yang baru tanpa diesokharikan. Pada pukul 4 kejadian tersebut banyak yang laporan, di jam 5-nya kami ganti. Nah, setelah itu ada beberapa informasi, bahkan saya mendapatkan informasi dari Karek, Korwil, dan Percam bahwa untuk dapur Tasikmalaya Sariwangi Senasari 2 itu disuspend atau SP1, ditutup sementara selama 1 minggu. Dan selama 1 minggu itu kami melakukan evaluasi dan perbaikan dalam segi menu dan evaluasi internal.
Untuk laporan-laporannya sudah kami lakukan dan sudah kami selesaikan hari ini, hari Rabu. Baik itu pelaporan menu dalam 1 bulan yang harus dibikin oleh kita, dan laporan evaluasinya sudah saya bikin pada hari ini. Artinya untuk waktu ini dikasih waktu nanti dari bagian berapa hari mungkin ketika laporan sudah masuk nanti ditentukan nanti apakah ada revisi atau seperti apa mungkin? Untuk hal itu belum ada informasi. Untuk hal itu belum ada informasi, tapi ada informasi dari Korwil ketika sudah diselesaikan tugas-tugas tersebut akan dikomunikasikan lagi ke atas PGN. Bahkan dari Korwil itu akan ngasih keterangan untuk selanjutnya seperti apa dan bagaimana. Jadi kita nunggu untuk hari Senin itu, untuk minggu selanjutnya kita menunggu arahan dari PGN, baik itu running kembali ataupun diperpanjang. Kami belum tahu untuk SP satunya dari kapan? Terhitung SPN satunya itu dari hari Sabtu ya. hari Sabtu ya. Depan seminggu kan. Nah kalau boleh tahu jumlah roti yang disebar ke penerima manfaat berapa sih? Untuk roti yang disebar penerima manfaat itu kisaran 7.000 ya. 7.000 ya? Karena itu dibanding 3 Dibanding dikali 3 dibanding 3 dikali 3 gitu. Tidak ada 7.000. 7.000 untuk 1 hari itu atau berapa hari? Untuk 3 hari. Untuk 3. Oh dirapel ya? Ya. Dirapel ya karena makanan kering ya. Ya. Tapi sebetulnya bagusnya itu artinya memperdayakan UMKM di Iya, tempatnya. iya. Masih di wilayah Sariwangi kan? Masih desa, Masih Sirnasari. Nah artinya sebelum diserahkan kepada penerima manfaat itu dicoba dulu oleh Dicoba dulu. pihak Dicoba. SPPG-nya. Iya. Masih baik, Masih bagus, baik dalam layak keadaan gitu. kondisi layak dan bagus Ya, gitu. kondisi.